Dialog Kebudayaan dan Inventif Syarikat Islam di Sumatera Barat. Tiga kemuliaan daerah Sumatera Barat ini yang barangkali perlu dijadikan tapak bagi pengembangan syarikat Islam. Pertama, ada rumah gadang, itu filosofinya keluarga batik. Kemudian ada surau, filosofinya yang lebih jauh lagi adalah bahwa apa yang menjadi moto daripada syarikat Islam sebersih-bersih tauhid itu dimulai dari surau. Kemudian ada lambang yang disebut dengan marawa, tiga warnanya, kuning, merah, hitam. Itu bermakna adalah marwah yang kuning, merah itu berani karena benar, yang hitam itu adil. Karena inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam langkah perjalanan syarikat Islam dalam perjuangan kemerdekaan bangsa itu, pergerakan saudagar Islam menentang sistem monopoli dagang kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak hanya semata pedagang, tetapi seluruh yang memiliki sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat yang diajarkan oleh Islam, al-Islam ya'alim ala yu'adalih, bertemu di dalam syarikat. Tahun 1919, Agus Salim menjadi sekretaris Persatuan Pergerakan Kaum Buruh dalam Mesir yang diketuai oleh Semang. Kita tahu siapa Semang. Hati-hati, kelak ini akan menentukan sejarah daripada perjuangan bangsa Indonesia. Pergerakan syarikat Islam tahun 1916, setahun sesudah itu, bergerak menjadi organisasi pergerakan. Tahun 1920 menjadi Partai Syarikat Islam. Tahun 1923 menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur. 1920 lahir PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, cikal bakal dari partai-partai Islam yang ada sekarang. Bagaimana dua organisasi lokal Minang itu kemudian tumbuh dan bergerak dari di samping yang satu namanya PERMI, kemudian yang satu lagi lalu menjadi DARPA yang akhirnya menjadi partai politik itu pada dekade-dekade kemudian. Kemudian ketika kita bicara sebersih-bersih itu, semua orang Minang itu dilahirkan untuk menjadi cendekiawan. Jadi alam Minangkabau itu menyediakan manusia-manusia Indonesia sebagai yang pertama entrepreneur, kemudian yang kedua cendekiawan, yang ketiga itu ulama, kemudian yang keempat itu patriot. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita harus sirik kegagalan. Jadi saya menyarankan kepada Presiden supaya syarikat Islam mendeklar syarikat Islam memperjuangkan satu kondisi supaya para istri itu mampu tersenyum ketika melepas suaminya tinggal. Nah, kalau ini bisa diperjuangkan oleh syarikat Islam, maka syarikat Islam ini insya Allah akan kembali kepercayaan seperti di masa lalu. Yang harus dilakukan oleh seluruh kaum syarikat Islam adalah cerdas, cerdas, kemudian rakas mengelola sekaligus menggunakan media sosial. Dalam rangka itu maka perjuangannya adalah melakukan yang namanya visionary kaderisasi. Bagaimana SI harus mengembangkan yang namanya muncul respect, membangun simpati, mengembangkan empati, menghidupkan apresiasi sehingga muncul respect untuk mencapai yang namanya persatuan umat.
Lalu nilai dasarnya adalah keislaman, keindonesiaan, atau keilmuan. Jadi bersiap-siap dalam mempelajari sebuah sistem dan mekanisme kerjasama yang diajarkan oleh Allah. Yang pertama, jangan sekali-kali melakukan atau kolaborasi seperti semut. Bekerja sama memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain, lalu tidak pernah menyelesaikannya. Yang kedua itu jangan membangun jaringan seperti laba-laba. Jadi jaringannya sangat luas kemana-mana, akan tetapi hanya untuk kepentingan dia sendiri, akhirnya rapuh. Yang ketiga, membangun networking seperti yang dicontohkan Allah melalui lebah. Sumbernya bersih, kemudian lalu sistemnya kokoh, lalu seluruhnya memiliki manfaat. Syarikat Islam dalam sejarahnya selalu jadi pelopor dan selalu menghadapi hal-hal yang sulit. Kita sebagai perkumpulan, bukan partai politik, tapi kita tidak boleh apolitis. Kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kita dengan mendasarkan pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang ditargetkan oleh Syarikat Islam bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu akan berisi orang-orang yang berpegang pada 3 hal ini: sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandai siasat. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu 8 dari 9 panitia 9 itu orang Islam, dan 4 dari 8 itu adalah tokoh organisasi Islam. Tapi toh membuat negara Indonesia negara kebangsaan yang Islam. Jadi syarat berdirinya negara itu adanya wilayah, adanya pemerintah, adanya rakyat, dan adanya pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Itu juga dilakukan oleh, jadi negara Indonesia ini harus diisi oleh Muslim yang kafah. Sekarang ini mayoritas rakyat Indonesia Muslim, tapi mayoritas Muslim Indonesia Islam KTP. Nah ini jadi PR dari kita semua untuk membangun peradaban Islam dan masyarakat Islam di Indonesia ini supaya bisa berkembang. Kita umat Islam harus bersatu. Syarikat Islam punya kata kunci yang menjadi pegangan kita semuanya. Dan kalau kata kunci ini tidak kita pegang, maka akan sia-sialah perjuangan kita. Apa? Syarikat, bersatu. Kita harus bersatu. Karena itu hari ini saya minta kita semua, termasuk diri saya sendiri, ayo kita kuatkan basis umat Islam kita dengan kepedulian sosial kita terhadap saudara-saudara kita. Pertama, perkokoh persaudaraan kita sebagai kaum muslimin. Kita punya berbagai macam latar belakang, singkirkan semua perbedaan kita, tapi satukan semangat kita di sini karena apa? Karena lillahi ta'ala. Kita dibaiat bukan cuma atas nama SI, tapi kita dibaiat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudaraan kita sebagai kaum muslimin. Yang kedua, syarikat Islam itu punya landasan untuk memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan politik, memperjuangkan masalah sosial, dan memperjuangkan dakwah. Yang ketiga, kami dari pimpinan pusat punya beberapa program pemberdayaan ekonomi yang bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan. Dan yang keempat, yang paling penting adalah mari kita guyup, kita bergabung bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Amanah ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita bersatu, bergandengan tangan. Kita bangun negara kita bangun kampung kita bangun umat kita dengan kekuatan ekonomi, sehingga akhirnya Indonesia dan umat Islam bisa menjadi garda terdepan dan kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah rahmatan lil